Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 19, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis bermaksud menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk pergi ke Pulau Volgandros untuk melihat apakah ada peluang besar, mungkin dia bisa membawa Ariana Smith ke jalan keabadian. Aku nona tertua dari keluarga Smith, dan aku akan menikahimu, bukankah kamu bahagia? Ariana Smith berkata sedikit tidak senang ketika dia melihat Nathan Lewis tidak berbicara lagi. Tidak, Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, aku anak malang, bisa menikahi istri sepertimu, itu seperti membakar banyak dupa, tapi aku laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendukungku? Aku harus berjuang sendiri, di masa depan menjadikan kamu menjadi orang yang dikagumi oleh dunia. Mendengar kata-kata Nathan Lewis, hati Ariana Smith menghangat dan dia tersenyum bahagia. Aku tidak menyangka kamu bisa merayu, tetapi kamu tidak tahu. Taruh saja seluruh harta keluarga Smith atas namamu, toh, sekarang perusahaanku sudah memberimu. Biar kamu jadi pimpinannya, dan tidak peduli dengan perusahaan lain, lagi pula, dia adalah putriku. Nathan Lewis terdiam. Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang serius. Bagaimana bahan yang saya minta untuk Anda persiapkan, sudah lama sekali. Nathan Lewis tahu bahwa masalah pernikahan tidak bisa lagi terjerat dengan Ariana Smith. Bawa dia untuk mendapatkan legalitas. Sepertinya hampir sama, saya akan melakukannya besok, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Karena semua kebutuhan Nathan Lewis adalah beberapa bahan berharga, itu akan memakan waktu. Selama waktu ini, Ariana Smith bersama Nathan, tetapi pergi mana untuk mencari bahan. Tepat ketika Ariana Smith berbicara, embusan angin tiba-tiba menyapu, dan kemudian bulan ditutupi oleh awan hitam. Sepertinya akan turun hujan, gemuruh. Setelah kilat menyambar, terdengar suara guntur yang keras. Ariana Smith berteriak, terkejut, dan mobil itu langsung meluncur ke parit di sampingnya. Nathan Lewis cepat meraih kemudi, sementara Ariana Smith melemparkan dirinya ke pelukan Nathan Lewis. Aku takut Guntur. Tubuh Ariana Smith sedikit gemetar. Nathan Lewis tidak menyangka bahwa Ariana Smith adalah orang dewasa yang takut pada Guntur, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika Anda ingin memeluk saya, Anda dapat memberitahu saya secara langsung, mengapa membuat alasan. Siapa yang mau memelukmu? Ariana Smith menegakkan tubuh, menatap tajam ke arah Nathan Lewis, membuka sabuk pengamannya dan berkata, kamu yang menyetir, aku tidak mau. Nathan tidak punya pilihan selain menyetir sendiri, itu sudah hujan lebat. Ketika Nathan Lewis kembali ke Teluk Genuo dan hendak mencapai puncak gunung, dia menemukan bahwa di jalan, seorang wanita memegang payung dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Nathan Lewis mengemudikan mobil lebih dekat dan membuka jendela hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Shania Gwen. Meskipun Shania Gwen sedang memegang payung, seluruh tubuhnya basah kuyup, melihat Nathan Lewis kembali, dia langsung melompat ke atasnya. Nathan Lewis, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama menunggumu. Shania Gwen meraih jendela mobil, aku salah, aku tahu aku salah, ini semua tentang Leon Cale. Jika aku tidak menikah dengannya, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh ayah dan ibuku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Dan apa yang aku lakukan padamu juga dihasut oleh Leon Cale. Aku menyesalinya, aku salah. Kamu selalu ada di hatiku, aku selalu menyukaimu. Apakah kamu lupa bahwa ketika kita masih kuliah, kita menyaksikan bunga teratai dan bintang-bintang bersama? Saat itu, kamu memegang tanganku dan berkata bahwa kamu akan menjagaku dalam hidup ini. Tidak pernah berpisah seumur hidup, apakah kamu lupa? Shania Gwen menatap Nathan Lewis dengan sedih, dia tidak tahu apakah itu hujan atau air mata di wajahnya. Melihat Shania Gwen seperti itu, Nathan Lewis merasa jijik. Dia sudah tidak memiliki perasaan untuk Shania Gwen, bahkan kebencian. Orang seperti ini tidak sebanding dengan emosi sedikit pun, bahkan kebencian. Apakah kamu sudah selesai? Aku mau pulang setelah itu. Nathan Lewis memandang Shania Gwen dengan dingin dan berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak,
Aku belum selesai. Shania Gwen menggelengkan kepalanya. Nathan Louis, maafkan aku benar-benar tertipu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Kamu tidak ada hubungannya denganku. Nathan Louis mulai menutup jendela mobil. Tapi Shania Gwen menempel di jendela mobil dan tidak mau melepaskannya. Kali ini, Ariana Smith, yang duduk di samping sangat marah. Dia mengabaikan hujan lebat di luar dan membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Apakah kamu tidak malu? Cepat lepaskan. Jika kamu berani mengganggu suamiku, aku akan mengirim seseorang untuk mematahkan kakimu. Ariana Smith berteriak pada Shania Gwen, dan kemudian menatap Shania Gwen dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Dibandingkan denganku, bagaimana kamu lebih baik dariku? Apakah kamu lebih kaya dariku? Apakah kamu lebih kuat dariku? Atau kamu lebih cantik dariku? Mengapa Nathan Louis harus memaafkanmu dan memilihmu? Karena kamu tidak tahu bagaimana dihargai, sudah terlambat untuk memohon padanya sekarang, keluar sekarang. Ariana Smith menendang Shania Gwen dengan keras, menjatuhkan Shania Gwen. Shania Gwen memandang Ariana Smith dengan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Ariana Smith benar, Shania tidak sebaik dia, mengapa Nathan Louis memilih dirinya? Melihat Shania Gwen, Ariana Smith kembali ke mobil dan menutup pintu, jalan. Nathan Louis memandang Ariana Smith dengan senyum di sudut mulutnya, dan bergegas keluar dengan tendangan. Nathan Louis, Shania Gwen berteriak, tetapi Nathan Louis mengabaikannya sama sekali. Shania Gwen selalu berpikir bahwa Nathan Louis dilindungi oleh Ariana Smith, dan Ariana Smith meninggalkannya, jadi Nathan Louis tidak perlu takut, tetapi dia tidak berharap menjadi badut. Apakah itu Garrison Serio atau Thiago Levon, itu bukan kemampuan keluarga Smith. Semua karena Nathan Louis. Shania Gwen benar-benar tidak bisa mengerti, apa yang telah berubah di Nathan Louis, sehingga orang-orang besar ini hormat. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu pikir aku sangat galak? Ariana memelototi Nathan Louis dan bertanya. Nathan Louis buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak galak, aku suka gaya seperti ini. Benarkah? Ariana Smith tersenyum, di depanku, aku merayu suamiku tanpa meminta seseorang untuk mematahkan kakinya, dia beruntung. Segera, mobil berhenti dengan mantap di depan villa, dan Nathan Louis turun dari mobil dan berkata kepada Ariana Smith, kamu bisa pulang. Kemana aku pergi? Aku basah kuyup, kembali seperti ini, aku masuk angin. Kata Ariana Smith dan turun dari mobil. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin tinggal di sini, kan? Nathan Louis bertanya dengan heran. Ada apa? Apa yang salah dengan aku tinggal di sini? Ada begitu banyak kamar di sini, mengapa aku tidak bisa tinggal di sini? Kamu tidak ingin aku tinggal di kamar yang sama denganku, kan? Jangan berharap. Setelah Ariana Smith selesai berbicara, dia berjalan langsung ke villa. Nathan Louis menatap punggung Ariana Smith dengan ketidakberdayaan di wajahnya, tetapi hatinya sudah hancur. Meskipun dia telah menjadi seorang kultivator dan hatinya telah banyak berubah, Nathan Louis tetaplah seorang pria. Pria normal, jadi apa yang dipikirkan pria, dia juga berpikir. Nathan Louis, ini sangat larut dan hujan turun dengan deras, kemana kamu pergi? Mendengar suara pintu terbuka, Helena Thier datang dengan suara khawatir. Bibi, maafkan aku, kami naik gunung, dan terlambat untuk pulang. Ariana Smith buru-buru menjelaskan setelah mendengar suara Helena Thier. Oh, jadi itu Ariana. Tidak apa-apa, cepat duduk, di luar hujan sangat deras, apa kamu basah? Ketika Helena Thier mendengar bahwa itu adalah suara Ariana Smith, senyum memenuhi wajahnya. Dia melangkah maju dan menyentuh Ariana Smith, dan menemukan bahwa Ariana Smith basah, dan berkata sedikit khawatir, lihat, kamu benar-benar basah, Bibi tidak punya beberapa pakaian, dan kamu tidak bisa menggantinya, apa yang harus aku lakukan? Petik 2, Bibi, jangan khawatir, ada kamar di lantai atas dengan pakaianku, aku akan memakainya. Ariana Smith berkata dengan senyum tipis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Oh, saya lupa, ini rumah Anda, tentu saja akan ada pakaian Anda, jadi cepatlah ganti baju, nanti masuk angin. Helena Thier mendesak Ariana Smith untuk mengganti pakaiannya, dan kemudian Helena Thier memanggil Nathan Louis dan berkata, Nathan Louis, kamu harus baik kepada Ariana, seorang wanita kaya, kami sangat salah paham, mereka tidak marah, dan mereka tidak membencimu karena miskin, saya tidak berpikir saya buta, saya sangat tulus kepada Anda dapat memahaminya. Menjadi buta karena menangis. Mudah disembuhkan. Nathan Louis,
dengan pena roh dan cinnabar, dapat dengan mudah menyembuhkan mata ibunya. Besok, ketika Ariana Smith menyelesaikan kultivasi dan memurnikan beberapa energi, maka mata ibunya akan sembuh total. Jangan membuat masalah, mata ibu tidak terlihat bagus. Helena Tier tidak percaya Nathan Lewis bisa menyembuhkan matanya, sudah beberapa tahun, dan aku sudah terbiasa. Bu, duduklah dan jangan bergerak, kamu akan segera dapat melihat sesuatu. Nathan Lewis membantu Helena Tier untuk duduk, dan kemudian mengeluarkan pena roh dan cinnabar. Mata Helena Tier terbuka saat ini, tetapi matanya tumpul, dan dia hampir tidak bisa melihat bola mata hitam di matanya. Nathan Lewis memegang pena roh, menarik napas, dan dengan ringan mencelupkannya ke cinnabar. Ketika ujung pena menyentuh cinnabar, aroma samar tercium, dan cinnabar menghilang, langsung menyusup ke pena roh. Ini sangat harum, Nathan Lewis, apa yang kamu ambil? Hidung dan telinga Helena Tier sangat sensitif karena dia tidak bisa melihat dengan matanya. Bu, ini adalah energi spiritual yang saya minta untuk Anda di gunung. Ini dapat menyembuhkan mata Anda. Orang-orang mengatakan bahwa itu dapat menyembuhkan mata Anda. Nathan Lewis tidak memberitahu Helena Tier yang sebenarnya, dia takut Helena Tier akan kesulitan menerimanya sebagai seorang kultivator. Kamu pasti tertipu. Itu semua penipu, kamu percaya. Helena Tier mengeluh kepada Nathan Lewis, tetapi dia tidak bergerak. Jauh di lubuk hati, Helena Tier masih memegang jejak berfantasi, membayangkan bahwa kekuatan spiritual yang dimohon Nathan Lewis benar-benar dapat menyembuhkan matanya. Siapa yang tidak ingin melihat dunia yang penuh warna ini? Meskipun Alston Lewis membawanya berkeliling puncak gunung dan menjelaskan kepadanya dalam 2 hari terakhir, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, Helena Tier terutama ingin melihat Ariana Smith dan melihat seperti apa calon menantu perempuannya. Nathan Lewis mengambil pena roh dan, dengan ringan mengetuk mata Helena Tier, Bu, mungkin sedikit sakit pada awalnya, tolong bersabarlah. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengetuk mata Helena Tier yang lain lagi. Helena Tier berseru dan menutup matanya dengan erat, ekspresinya agak mengerikan dan menyakitkan. Mendengar seruan Helena Tier, Alston Lewis, yang sedang tidur di kamar, keluar mengenakan pakaian. Nathan Lewis, ada apa dengan ibumu? Alston Lewis bertanya dengan ekspresi panik sambil melihat ekspresi Helena Tier. Ayah, jangan panik, aku mengobati mata ibu, dan mata ibu akan segera bisa melihat. Nathan menjelaskan kepada Alston Lewis. Segera, ekspresi wajah Helena Tier perlahan meregang, dan rasa sakit menghilang. Perlahan, Helena Tier membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, yang menarik perhatian Helena Tier adalah ayah dan putra Nathan Lewis dan Alston Lewis, wajah mereka penuh harapan. Nathan Lewis, aku benar-benar bisa melihatnya. Tubuh Helena Tier bergetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Nathan Lewis. Bu, kataku, aku pasti bisa menyembuhkan matamu. Nathan Lewis sangat gembira saat melihat ibunya bisa melihat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Istriku, apakah kamu benar-benar melihatnya? Wajah Alston Lewis penuh kejutan, dan tangannya bergetar di depan Helena Tier. Ya, aku bisa melihatnya. Helena Tier mengangguk, jangan menjabat tanganmu di depanku. Dan janggutmu, aku menyuruhmu mencukur sekali sehari, lihat berapa lama. Alston Lewis menyentuh janggutnya, wajahnya langsung menjadi bersemangat, dia memeluk Helena Tier, istri, itu bagus, hebat, kamu benar-benar bisa melihat. Alston Lewis pria maco ini, matanya merah karena kegembiraan saat ini. Nathan Lewis tersenyum penuh arti saat melihat orang tuanya bahagia. Dia tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar sejak dia masih kecil. Meski ayahnya maco dan dogmatis, Nathan Lewis bisa melihat perasaannya terhadap Helena Tier. Hanya saja Alston Lewis tidak suka memperlihatkan. Apa yang kamu lakukan, putramu masih melihat. Helena Tier mendorong Alston Lewis sedikit malu-malu. Hahaha, istri, aku akan membawamu keluar untuk melihat pemandangan, sangat indah. Alston Lewis tertawa dan menarik Helena Tier keluar untuk melihat pemandangan di puncak gunung. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Ariana Smith berganti pakaian menjadi gaun putih dan berjalan turun. Helena Tier melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Ariana Smith, dia tercengang, dia telah membayangkan penampilan Ariana Smith berkali-kali. Tetapi pada saat ini, Helena Tier tercengang, pada saat ini, dia memandang Ariana Smith, tidak hanya cantik, tetapi seperti peri. Ariana,
Kamu sangat cantik. Helena Tier tidak bisa tidak memuji. Ariana Smith, yang turun ke bawah, mendengar pujian Helena Tier, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bibi, dapatkah kamu melihatnya? Iya, aku bisa melihatnya. Aku pernah membayangkan betapa cantiknya kamu, tapi sekarang aku melihatnya, itu jauh lebih indah dari yang kukira. Kamu seperti peri. Helena Tier melangkah maju dan meraih tangan Ariana Smith dan berkata. Ariana Smith tersipu, Bibi, jangan memuji saya seperti itu, saya malu. Bibi tidak memuji kamu benar-benar cantik, biarkan Bibi memperhatikan dengan baik. Helena Tier memandang Ariana Smith dengan perlahan, membuat Ariana Smith sangat malu. Bukankah ayahku akan mengajakmu keluar untuk melihat pemandangan malam? Kebetulan saja tidak akan hujan untuk sementara waktu, kamu pergi dan melihatnya segera, itu indah. Kata Nathan Lewis kepada Helena Tier. Helena Tier melihatnya seperti ini, diperkirakan Ariana Smith akan malu. Ya, aku akan mengajakmu keluar untuk melihat-lihat. Kamu bisa melihat seluruh pemandangan malam Gruyères di sini, sangat indah. Alston Lewis melangkah maju dan menarik Helena Tier dan berkata. Ketika Helena Tier mendengar ini, dia langsung tergerak, dan berkata kepada Ariana Smith, Ariana, sudah terlambat hari ini, jangan pulang, tidur saja di sini, dan Bibi akan membuatkanmu sarapan besok. Helena Tier ditarik oleh Alston Lewis. Nathan Lewis melihat Ariana Smith dan bertanya, kamu tidak benar-benar ingin tidur di sini, kan? Tentu saja, Ariana Smith mengangguk, aku pergi ke atas untuk tidur, jika aku tidak bisa tidur, besok ingat untuk menelepon saya. Melihat Ariana Smith berjalan menaiki tangga, dan saat dia naik lebih tinggi, paha putih Ariana Smith semakin terlihat, Nathan Lewis mau tidak mau menelan seteguk air liur, berbalik dan berjalan ke arah kamarnya, jangan berhenti. Melihat Nathan Lewis pergi, Ariana Smith tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan cemberut dengan marah, idiot. Keesokan paginya, Nathan Lewis masih tenggelam dalam latihannya, setelah memiliki pelat bintang 7, kecepatan latihan Nathan Lewis jauh lebih cepat. Selama periode waktu ini, latihan ditunda, dan Nathan Lewis harus bergegas untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja dengan peningkatan kekuatan, Nathan Lewis memiliki lebih banyak persyaratan untuk berbagai sumber daya. Sepanjang malam, kebencian yang tersimpan di cakram bintang 7 menghabiskan sebagian besar energi spiritual, tetapi kekuatan Nathan Lewis tidak meningkat banyak. Tidak sebagus Ganoderma lucidum dari awal. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bangun, matahari sangat panas, aku terlalu malas. Ariana Smith membuka pintu Nathan Lewis dengan keras. Nathan Lewis menghela nafas dan membuka matanya. Melihat dis bintang 7 yang agak redup, Nathan Lewis menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa dengan dis bintang 7, dia bisa berlatih dengan tenang, tetapi sekarang sepertinya dia masih terlalu naif. Sekarang, sumber daya yang disimpan dalam dis bintang 7 ini mungkin tidak dapat mendukung bahkan satu malam kultivasi. Tampaknya di masa depan, kita hanya dapat mengandalkan energi spiritual tipis untuk berkultivasi sedikit, tetapi jika kita ingin meningkatkan tingkat kekuatan, kita harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tidak bisakah kamu membukanya? Ariana Smith mengetuk pintu lagi. Nathan Lewis bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ariana Smith memelototinya, makanan sudah siap. Oh, saya mungkin tidak pergi ke perusahaan setiap hari di masa depan. Nathan Lewis harus bergegas untuk berlatih, tidak mungkin pergi ke perusahaan untuk bekerja setiap hari, dan dia sekarang adalah direktur, jadi dia tidak harus pergi setiap hari. Ariana Smith tertegun sejenak, berpikir bahwa dia telah menyinggung Nathan Lewis. Melihat ekspresi Ariana Smith, Nathan Lewis buru-buru menjelaskan, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, yang mungkin akan memakan waktu lama. Tidak apa-apa, perusahaan berada di jalur yang benar. Ariana tersenyum sedikit. Setelah sarapan, Ariana pergi, dia tidak bisa benar-benar tinggal di sini selamanya. Lagi pula, dia dan Nathan Lewis belum menikah. Mereka bahkan tidak bertunangan, dan mereka tidak menjalin hubungan apapun. Keduanya diam-diam setuju satu sama lain. Setelah Ariana Smith pergi, seseorang membawakan Nathan Lewis 2 kantong bahan ramuan, yang semuanya dia minta untuk disiapkan oleh Ariana Smith sejak awal. Ada banyak Ganoderma lucidum dan ginseng berusia ratusan tahun di dalamnya. Kedua kantong bahan ramuan ini mungkin bernilai jutaan. Ketika tas dibuka, Nathan Lewis segera merasakan energi spiritual yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Bahan ramuan yang berharga ini mengandung banyak aura, merasakan aura yang banyak. Nathan Lewis tidak bisa mengendalikannya,
dan ingin menyempurnakan bahan ini menjadi pil pengumpul roh. Dalam hal ini, pil pengumpul roh akan lebih efektif daripada latihan Nathan Lewis untuk 1 malam. Tapi pada akhirnya, dia bisa mengendalikannya. Bahan ini dimaksudkan untuk digunakan membuat pil untuk ibunya dan William Smith untuk mengobati penyakit. Apa yang akan mereka lakukan jika dibuat menjadi pil pengumpul roh sendiri? Menghilangkan gagasan memurnikan pil pengumpul roh, Nathan Lewis mulai mencubit jarinya dan membaca formulanya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir liar di dantiannya. Segera, nyala api biru samar muncul dari ujung jari Nathan Lewis. Ini juga teknik alkimia yang Ryan Troy ajarkan kepadanya. Teknik alkimia ini tidak memerlukan tungku pil untuk membuat pil, tetapi satu hal adalah ia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Semakin berharga pilnya, semakin banyak kekuatan spiritual dibutuhkan. Nathan Lewis tidak memiliki tungku pil sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik alkimia semacam ini yang menghabiskan kekuatan spiritual untuk membuat pil. Sekitar 1 jam kemudian, 3 pil muncul di tangan Nathan Lewis. Salah satu pil terkecil adalah pil kohesif yang dibuat oleh Nathan Lewis menggunakan bahan yang tersisa. Pil kohesif semacam ini sangat umum, dan itu bukan pil yang berharga, tetapi setelah memakannya, itu dapat membuat orang berkumpul dan mengembun. Kekuatannya telah meningkat banyak dalam sekejap. Setelah berpikir sebentar, Nathan Lewis memanggil Tiago Levon dan hendak memberi Tiago Levon ramuan. Bagaimanapun, Tiago Levon juga bawahannya, dia selalu dipukuli, dan dia juga malu. Setelah menerima telepon dari Nathan Lewis, Tiago Levon hendak pergi ke Teluk Genuo untuk menemui Nathan Lewis. "Kamu tidak perlu datang, aku akan pergi ke kamu di mana sekarang?" Nathan Lewis tidak ingin Tiago Levon datang ke rumah, lagi pula, orang tuanya ada di sana, jadi sangat tidak nyaman. "Tuan Nathan, saya berada di kamar pribadi 307 dari restoran kolega di Jalan Gredian." Tiago Levon segera berkata, "Oke, tunggu aku." Nathan Lewis menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Nathan Lewis tahu tentang Jalan Gredian, yang merupakan jalan makanan terbesar di Gruyères, dengan banyak restoran dan kedai teh. Memberitahukan Helena Thier bahwa dia tidak ada di rumah untuk makan siang, Nathan Lewis keluar dan naik taksi langsung ke restoran kolega. Selain memberi Tiago Levon pil, Nathan Lewis juga berbicara dengan Tiago Levon tentang beberapa hal. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Taksi di depan restoran, setelah Nathan Lewis turun dari mobil, dia memberi sopir ongkos, dan taksi pergi. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan restoran, saat ini sebuah Mercedes-Benz C baru saja diparkir di depan Nathan Lewis. "Sial, bukankah ini Nathan Lewis? Kapan dia keluar? Kudengar dia di penjara." Setelah jendela diturunkan, seorang pria muda dengan anting-anting menjulurkan kepalanya. Orang ini adalah teman sekelas kuliah Nathan Lewis, namanya Benedito Carlos. Ketika dia di sekolah, kondisi keluarga Benedito Carlos cukup baik. Keluarganya memiliki sebuah pabrik kecil. "Nathan Lewis, kamu pergi ke reuni kelas dan kamu berpakaian seperti ini, bukankah ini terlalu cemberut?" Seorang gadis di sebelahnya juga melihat dan bertanya pada Nathan Lewis dengan tatapan jijik. Gadis ini juga teman sekelas Nathan Lewis, bernama Danaila Brang. Dia bersama Benedito Carlos ketika dia masih kuliah, dan dia masih bersama sekarang. Nathan Lewis tidak mengenakan pakaian yang dibelikan Ariana Smith untuknya hari ini. Meskipun setelan itu sangat mahal, Nathan Lewis selalu canggung untuk memakainya, dan itu tidak senyaman pakaian kasual lamanya. Oke, dia baru saja keluar dari penjara, bagus untuk memiliki pakaian, kurasa ini yang terbaik di keluarganya. Setelah Benedito Carlos selesai berbicara, setelah memarkir mobil, dia keluar dari mobil dan menatap Nathan Lewis. "Siapa yang memberitahumu tentang reuni kelas ini?" "Aku tidak ingat ada yang mengundangmu. Aku tidak datang untuk menghadiri reuni kelas." Nathan Lewis selesai dan berjalan menuju restoran kolega. "Aku tidak datang ke pesta, apakah kamu di sini untuk makan malam? Kamu tidak terlihat seperti kamu bisa makan di sini. Lebih baik mengakuinya, apakah kamu mendengar bahwa ada reuni kelas dan datang untuk makan? Jangan malu, mereka semua adalah teman sekelas, tidak ada perlu malu, makanan ini diundang oleh Wendy Jin. Saya mendengar bahwa Shania Gwen dari kelas kita juga ada di sini. Sekarang Shania Gwen adalah menantu dari keluarga Kale, kamu bisa makan malam dengannya." "Tidak banyak kesempatan." Danaila menghentikan Nathan Lewis dan mencibir. "Danaila, apakah kamu benar-benar lupa, atau apakah kamu berpura-pura, bahwa Shania Gwen dulunya adalah pacar Nathan Lewis?
tetapi sekarang dia telah menjadi menantu keluarga Cale, bagaimana mungkin Nathan Lewis memiliki wajah untuk melihatnya? Benedito mengangkat alisnya. Oh, ketika saya memikirkannya, Nathan Lewis sepertinya dikirim ke penjara oleh Tuan Leon. Jika dia pergi ke reuni kelas, dia disalahpahami oleh Tuan Leon dan mengirimnya masuk, maka itu tidak layak. Tidak heran dia tidak berani ikut. Danaila berjalan menyingkir, masuk, cari tempat untuk duduk, dan ketika kami selesai makan, aku akan membawa sisa makanan untukmu. Melihat Danaila Brang dan Benedito Carlos mencibir pada dirinya, Nathan Lewis tiba-tiba tersenyum pahit. Ayo pergi, aku akan pergi ke reuni alumni bersamamu. Dia tahu bahwa kedua orang ini memprovokasinya. Dalam hal ini, Nathan Lewis juga ingin melihat teman-teman sekelasnya, bagaimana kuat mereka. Melihat bahwa Nathan Lewis tidak tahan dengan kegembiraan dan tertipu, Danaila Brang dan Benedito Carlos saling tersenyum. Alasan mengapa mereka berusaha keras untuk mengundang Nathan Lewis adalah untuk menghinanya di reuni kelas, untuk meninggalkan kesan yang baik pada Shania Gwen. Sekarang Shania Gwen adalah menantu dari keluarga Cale, dan perusahaan Benedito Carlos bekerja dengan keluarga Cale, jadi dia berharap untuk mendapatkan lebih banyak proyek dari keluarga Cale melalui Shania Gwen. Keduanya membawa Nathan Lewis ke ruangan, dan setelah membuka pintu, mereka menemukan bahwa ada 7 atau 8 orang yang duduk di dalam, termasuk Wendy Jin, yang sedang menjamu tamu. Kalian berdua datang terlambat, dan kalian akan didenda 3 cangkir nanti. Kudengar kalian membeli Mercedes-Benz. Hebat sekali, kalian mengendarai Mercedes-Benz saat masih muda. Kalian benar-benar bersama, dan kupikir kalian akan berpisah setelah lulus. Setelah masuk, banyak orang menyapa Benedito Carlos. Bagaimana Benedito Carlos bisa menjadi bos kecil sekarang? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis, kenapa kamu di sini? Wendy Jin mengerutkan kening setelah melihat Nathan Lewis. Beberapa waktu lalu, setelah Marcelo Tavian dipukuli oleh Nathan Lewis, Wendy Jin menjadi jauh lebih baik. Oh, kami bertemu dengannya di luar, jadi kami bersama. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas, dan kita semua saling kenal. Kata Benedito Carlos sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, semua orang melihat Nathan Lewis di belakang Benedito Carlos. Melihat pakaian Nathan Lewis, mata semua orang menunjukkan sedikit penghinaan. Hanya satu anak laki-laki yang berdiri dan berkata sedikit, "Kakak Nathan, kapan kamu bebas?" Jelas, anak ini juga tahu tentang penahanan Nathan Lewis. Apakah kamu di sana juga? Nathan Lewis sedikit terkejut saat melihat bocah itu. Anak laki-laki ini bernama Ergan Lewis, dia juga teman sekelas Nathan Lewis, dan dia tinggal di asrama yang sama dengan Nathan Lewis. Karena mereka berdua memiliki nama belakang Lewis, mereka memiliki hubungan yang baik. Namun, ketika dia di sekolah, kondisi keluarga Ergan Lewis tidak terlalu baik, dan dia sering diselamatkan oleh Nathan Lewis, jadi Nathan Lewis tidak menyangka Ergan Lewis akan berpartisipasi dalam reuni kelas ini. Sudah berubah kualitasnya, itu semua dilakukan oleh orang kaya dan kemudian digunakan untuk pamer. Kakak Nathan, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, aku sangat merindukanmu, cepat duduk. Ergan Lewis menarik Nathan Lewis untuk duduk di sampingnya, dan kemudian bertanya dengan wajah penuh penasaran, "Kakak Nathan, kau bahkan tidak memberitahu aku, jadi aku bisa pergi dan menjemputmu. Aku baru keluar beberapa hari, itu terlalu merepotkan, jadi aku tidak mengganggumu." Nathan Lewis tersenyum sedikit, suasana hatinya jauh lebih baik. Dia awalnya berjanji pada Benedito Carlos untuk menghadiri reuni kelas, hanya untuk melihat betapa sombongnya teman-teman sekelas ini, dan kemudian menamparkan wajah mereka. Tetapi sekarang melihat Ergan Lewis, Nathan Lewis merasa bahwa dia benar-benar datang dengan baik. Makan di meja bersama mantan tahanan, apakah benar-benar sial? Beberapa teman sekelas berbisik, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Tentu saja, Nathan Lewis tidak terkecuali, dia menatap teman sekelasnya dengan dingin, tetapi dia tidak marah, sementara teman sekelas lainnya semua menatap Nathan Lewis dengan mencibir. Ergan Lewis tampak malu, dan buru-buru menarik Nathan Lewis dan berkata, "Kakak Nathan, apakah kamu baru saja keluar? Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan?" "Belum." Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu tidak ikut saya? Saya memiliki tim kontraktor kecil di bawah tim saya. Saya adalah kaptennya. Meskipun pekerjaannya sulit, saya bisa mendapatkan $300 atau $500 sehari." Petik 2. Alasan mengapa Ergan Lewis datang ke sini pesta, itu juga untuk dapat mengandalkan hubungan dengan teman sekelas. "Ergan, Presiden Serikat Mahasiswa kita yang bermartabat,
maukah Anda melakukan pekerjaan kasar itu dengan Anda? Anda juga disebut tim subkontrak. Anda juga kapten bajingan, dan ada beberapa pekerja migran di bawah komandonya. Apakah Anda merasa sangat baik? Benedito Carlos sedang merokok. Meletakkan kunci mobil Mercedes-Benz di depannya, dia bertanya pada Ergan Luis dengan jijik. Ergan Luis tiba-tiba tersenyum pahit, dan buru-buru berkata, "Ikuti saudara Benedito, tentu saja saya tidak menghitung apa-apa, dan di masa depan, saya akan mengandalkan saudara Benedito untuk memberi hadiah kepada saudara untuk makan." Ergan Luis tersenyum dan sopan memberi Benedito Carlos menemukan pematik rokok. Benedito Carlos sangat menikmati sikap Ergan Luis, mengangguk dan berkata, "Ya, saya bisa memberi Anda cukup untuk 1 tahun dengan proyek apapun yang saya lakukan." "Terima kasih banyak saudara Benedito, ini kartu nama saya." Ergan Luis menyerahkan kartu nama ke Benedito Carlos, dan Benedito Carlos hanya meliriknya dan melemparkannya ke atas meja. Benedito Carlos menghirup rokok dalam-dalam, dan kemudian berkata pada Nathan Luis, "Nathan Luis, Anda juga presiden Serikat Mahasiswa saat itu, dan demi teman sekelas kami, saya akan menemukan posisi keamanan di perusahaan kami. Bagaimana dengan 3.000? Dengan cara ini saya dapat menggantikan yang mengawasi pintu." Setelah kata-kata Benedito Carlos jatuh, semuanya tertawa. Dan Wendy Jin itu juga yang paling banyak tertawa. Pada awalnya, dia masih membenci Nathan Luis, tetapi sekarang tampaknya Nathan Luis benar. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melihat Nathan Luis malu? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Benedito Carlos, Nathan Luis jauh lebih kuat daripada penjaga Anda. Dia belajar sedikit kungfu di penjara, tetapi dia sangat bodoh sehingga dia bahkan mematahkan kaki Marcelo Tafian. Wendy Jin pada saat ini berkata sambil mencibir. Ketika mereka mendengar bahwa Nathan Luis telah mematahkan kaki Marcelo Tafian, beberapa teman sekelas memandang Nathan Luis dengan tidak percaya. Mampu mematahkan kaki Marcelo Tafian benar-benar lebih baik daripada penjagaku. Sepertinya aku harus memberinya uang tambahan. Benedito Carlos memandang Nathan Luis dan tersenyum dingin. "Percaya atau tidak, aku juga mematahkan kakimu." Nathan Luis memandang Benedito Carlos dan berkata dengan acuh tak acuh. "Apa yang kamu katakan? Katakan dengan keras jika kamu memiliki kemampuan." Benedito Carlos berdiri setelah mendengarnya, mengambil sebotol anggur, menatap Nathan Luis dan bertanya. "Kakak Benedito, jangan marah, kakak Nathan bercanda denganmu." Ergan Luis melihat bahwa Benedito Carlos marah, dan buru-buru berdiri untuk menghentikannya dan berdamai. "Ini jalan Gredian, seluruh jalan kekuasaan Master Harimau, dan restoran kolega ini juga dimiliki oleh Master Harimau. Kamu membuat masalah di sini, hati-hati untuk menyinggung Master Harimau." Beberapa teman sekelas membujuk Benedito Carlos. "Apa yang kamu takutkan? Sepupuku adalah manajer restoran kolega ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sini." Benedito Carlos berkata dengan ekspresi jijik. Mendengar apa yang dikatakan Benedito Carlos, semua teman sekelas melirik dengan iri. Benar-benar hebat, dan dia memiliki sepupu yang sangat kuat. Dengan cara ini, sepupunya adalah pria dari Master Harimau, dan statusnya tidak biasa. Di sini, kita bisa berjalan menyamping. Semua orang memuji Benedito Carlos. Benedito Carlos memiliki ekspresi puas di wajahnya. Di masa depan, di jalan Gredian, jika ada yang tidak beres, hubungi saya, dan saya dapat menyelesaikan semuanya untuk Anda. Pernikahan saya dengan Danaila juga akan diadakan di sini, dan semua orang akan datang untuk mendukung. Kita pasti akan ada di sana." Semua teman sekelas mengangguk, lalu Wendy Jin juga mengerti mengapa Benedito Carlos ada di sana. Pada waktu itu rekomendasikan dia untuk datang ke sini untuk reuni kelas. Tampaknya makanan ini tidak membutuhkan banyak biaya, dan mungkin gratis. Memikirkan hal ini, Wendy Jin sangat gembira. Pada saat ini, Tiago Levon memanggil Nathan Luis dan menunggu Nathan Luis. Melihat Tiago Levon belum datang, dia ingin menelepon dan bertanya, "Tuan Nathan, apakah Anda sudah di sini?" Tiago Levon bertanya dengan suara rendah. "Tunggu." Nathan Luis hanya mengucapkan 2 kata dan menutup telepon. "Kak Nathan, siapa yang menelepon? Apakah ada yang mencarimu? Jika ada, ayo pergi." Ergan Luis mencari langkah-langkah untuk Nathan Luis. Nathan Luis menyinggung Benedito Carlos. "Tetap di sini, aku takut tidak ada manfaatnya." "Tidak apa-apa." Tiago Levon menelepon. Nathan Luis meletakkan teleponnya. "Tiago Levon." Ergan Luis tercengang, merasa bahwa nama itu akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu.
tetapi segera Ergan Luis mengingatnya dan bertanya dengan santai, apakah itu pemilik restoran kolega ini, Tiago Levon? Seharusnya itu dia. Nathan Luis mengangguk. Alasan mengapa Nathan Luis tidak yakin adalah karena dia benar-benar tidak tahu apa properti lain di bawah nama Tiago Levon. Dia hanya tahu bahwa Tiago Levon mengelola Calabro. Tetapi memikirkan olah sebesar itu, jika tidak ada industri dengan nama itu, benar-benar tidak ada cara untuk berkembang, jadi tidak mengherankan bahwa Tiago Levon memiliki restoran. Puff, hahaha, kamu membuatku tertawa. Kamu mengatakan bahwa Master Harimau memanggilmu, lalu kamu meminta Master Harimau untuk menunggu. Kamu bahkan hanya berpura-pura jika kamu bertingkah seperti ini. Benedito Carlos hanya menyesap air dan menyemprotkannya. Teman sekelas lainnya juga tertawa, dan Daniela Brang menyipitkan matanya dan berkata, saya pikir Anda sangat berbudi luhur. Saya khawatir Anda bahkan belum melihat wajah Master Harimau. Beraninya Anda mengatakan bahwa Master Harimau memanggil Anda. Hanya Wendy Jin yang tahu bahwa Nathan Luis telah bertemu Tiago Levon di pernikahan Shania Gwen. Tapi apa hubungan antara Nathan Luis dan Tiago Levon, dia tidak tahu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ergan Luis menyesali apa yang baru saja dia tanyakan, dan menatap Nathan Luis dengan meminta maaf, tetapi wajah Nathan Luis tidak banyak berubah. Krang, pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan Shania Gwen masuk mengenakan gaun cantik dan sepatu hak tinggi, tampak seperti permata. Shania ada di sini, makin lama makin cantik, pakaian Shania mahal, kan? Dan rantai dan anting-anting ini. Faktanya, pakaiannya hanya murah, dan perhiasannya palsu. Leon Kale menendangnya dan mengambil kembali semua barang yang dia berikan, termasuk ruang pernikahan di Teluk Genuo. Jika tidak, dia tidak akan berada di tengah hujan di malam hari. Pergi ke Nathan Luis untuk kembali. Kali ini, ketika datang ke reuni kelas, Shania Gwen secara khusus menyiapkan beberapa barang palsu. Dia tahu bahwa teman sekelas ini masih tidak tahu bahwa dia telah ditendang oleh Leon Kale. Semua teman sekelas berdiri ketika mereka melihat Shania Gwen, hanya Nathan Luis yang masih duduk dan menyesap teh. Nathan Luis. Shania Gwen juga melihat Nathan Luis sedang duduk saat ini, dan tiba-tiba terkejut. Tidak ada yang memberitahunya bahwa Nathan Luis akan menghadiri reuni kelas. Shania, Benedito yang bertemu Nathan Luis dan mengajak mereka bersama, tidak apa-apa. Melihat ekspresi terkejut Shania Gwen, Wendy Jin bergegas mendekat dan mengulurkan tangan kepada Shania Gwen, lalu berbisik di telinga Shania Gwen. Orang ini ada di sini tepat pada waktunya, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan teman-teman sekelasnya, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Wendy Jin, jangan bodohi aku. Shania Gwen memelototi Wendy Jin. Shania Gwen tidak tahu apa identitas Nathan Luis sekarang, tetapi dia tahu bahwa orang-orang di sekitar Nathan Luis adalah orang-orang besar, bahkan keluarga Kale tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar. Wendy Jin tertegun sejenak, dan memandang Shania Gwen dengan tidak percaya, tidak mengerti apa yang dimaksud Shania Gwen. Pada saat ini, Shania Gwen sudah berjalan ke sisi Nathan Luis, lalu mendorong Ergan Luis yang duduk di samping Nathan Luis dan berkata, minggir, aku akan duduk di sebelah Nathan Luis. Petik 2. Beraninya, Ergan Luis menyinggung Shania Gwen, dia buru-buru mengangguk dan bangkit. Tapi baru saja bangun, dia dipegang oleh Nathan Luis, dan kemudian menatap Shania Gwen dengan dingin dan berkata, aku benci baumu, pergi. Begitu Nathan Luis berkata, semua orang terdiam, bahkan Ergan Luis memandang Nathan Luis dengan tak percaya. Sekarang Shania Gwen adalah menantu dari keluarga Kale, beraninya dia berbicara dengan Shania Gwen seperti ini. Nathan Luis, apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara dengan Shania seperti ini. Melihat ini, Benedito Carlos melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menjilat Shania Gwen, dan segera berteriak ke arah Nathan Luis. Tapi kemudian, reaksi Shania Gwen di luar dugaan semua orang. Saya melihat Shania Gwen memandang Benedito Carlos dan berteriak dengan dingin, diam, Nathan Luis juga apa yang bisa kamu katakan? Benedito Carlos tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah Shania Gwen menegur Benedito Carlos, dia menunjukkan senyum masam dan berkata, lembut kepada Nathan Luis, kalau begitu aku akan duduk lebih jauh darimu, sehingga aku bisa melihatmu sepanjang waktu. Setelah Shania Gwen selesai berbicara, dia benar-benar duduk sampai ke Nathan Luis. Di sisi yang berlawanan, dengan senyum di wajahnya, dia terlihat sangat bahagia. Shania, apakah kamu baik-baik saja? Wendy Jin bertanya di telinga Shania Gwen dengan tercengang. Diam,
Shania Gwen memelototinya dengan tidak sabar, takut akan hal-hal buruk Wendy Jin. Segera, anggur dan makanan disajikan, dan semua orang mulai makan dan minum, semuanya mulai memuji Shania Gwen, dan menyajikan makanan, tetapi tidak ada yang memperhatikan Nathan Lewis dan Ergan Lewis. Hanya Shania Gwen yang berusaha mati-matian untuk membiarkan Nathan Lewis makan, dan membujuk Nathan Lewis untuk minum lebih sedikit, dan berpura-pura berbudi luhur. Nathan Lewis mengabaikannya. Nathan Lewis tahu betul seperti apa Shania Gwen itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang bingung dengan perilaku Shania Gwen, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka berpikir bahwa Shania Gwen menggunakan metode ini untuk mempermalukan Nathan Lewis dan ingin memberitahu Nathan Lewis bahwa wanita yang berbudi luhur itu, sekarang istri orang lain. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, beberapa teman sekelas sudah mabuk. Benedito Carlos juga tersipu, dan ketika dia bersemangat, dia mengikuti Shania Gwen dengan segelas anggur dan berkata, "Shania, mari kita bertemu dengan teman sekelas lama kita, saya bekerja dengan keluarga Cale sekarang, Anda adalah menantu dari keluarga Cale, tolong mengatakan beberapa patah kata, bantu aku mendapatkan lebih banyak proyek." Teman sekelas lama berterima kasih di sini. Benedito Carlos selesai berbicara dan meminumnya. Benedito Carlos memulai bersama, dan teman sekelas lainnya juga memohon kepada Shania Gwen untuk melakukan tugas, beberapa ingin mencari pekerjaan, dan beberapa ingin membeli rumah. Bagaimanapun, mereka datang untuk berpartisipasi dalam reuni alumni dan menggembar-gemborkan Shania Gwen untuk suatu tujuan. Shania Gwen sangat malu saat ini, tetapi dia tidak dapat secara langsung mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Leon Cale. Itu akan terlalu memalukan, dan teman sekelas ini akan mengubah sikap mereka dalam sekejap. Aku akan melihatnya, mari kita lihat. Shania Gwen hanya bisa setuju dengan wajah malu. Shania, mari kita berkumpul dengan teman sekelas lama, mengapa kamu tidak mengundang Tuan Leon juga? Banyak teman sekelas kita yang belum pernah melihat Tuan Leon. Wendy Jin menyarankan. Begitu Wendy Jin mengatakannya, banyak siswa mengikutinya. Ya, aku belum pernah melihat seperti apa Tuan Leon. Dia pasti pria yang tampan. Aku bisa makan bersama putra tertua dari keluarga Cale. Kali ini, beberapa dari kalian terpesona. Shania, kamu mengundang Tuan Leon untuk datang. Yah, aku sudah memesan makanan dan sebotol anggur yang enak. Benedito Carlos mengikuti Shania Gwen dengan ekspresi di wajahnya. Dia tidak tersedia. Shania Gwen meremas senyum masam dan berkata dengan canggung. Shania, Tuan Muda Leon paling mendengarkanmu. Jika kamu membiarkan dia datang, tidak bisakah dia datang? Selain itu, jika kamu mengatakan bahwa Nathan Lewis ada di sini, Tuan Muda Leon pasti akan datang. Wendy Jin dengan putus asa membujuk Shania Gwen, karena jika Leon Cale ada di sini, dia tidak perlu membayarnya sendiri, Benedito Carlos yang akan membayarnya. Shania Gwen membenci Wendy Jin ini sampai mati saat ini, dan tidak sabar untuk mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar tidak punya waktu, dia sangat sibuk. Shania Gwen disudutkan sampai mati dan tidak berteriak. Shania, kamu terlalu meremehkan teman sekelas kita. Tidak apa-apa membiarkan Tuan Muda Leon datang dan menunjukkan wajahnya, itu tidak akan memakan waktu beberapa menit. Wendy Jin juga cemas, karena dia lebih baik daripada Shania Gwen, jadi dia berbicara agak berat. Shania Gwen tutup mulut, dia tidak memiliki kemampuan untuk menelepon Leon Cale sekarang, dan dia takut dia akan mendapatkan omelan yang buruk setelah melalui telepon. Tepat ketika semua teman sekelas membujuk Shania Gwen dan Shania Gwen acuh tak acuh, Nathan Lewis berbicara dengan ringan. Panggil Leon Cale dan minta dia untuk datang. Nathan Lewis bahkan tidak melihat ke arah Shania Gwen, lebih seperti berbicara ke udara. Semua orang tercengang dan menatap Nathan Lewis, tetapi Benedito Carlos mencibir dan berencana untuk mengejek Nathan Lewis. Tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, dia melihat Shania Gwen mengeluarkan ponselnya karena malu, dan kemudian menelepon. Segera panggilan itu terhubung, dan Shania Gwen berjalan ke sudut ruangan. Pelacur bau, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan untuk meneleponku? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Teriakan Leon Cale datang dari sisi yang berlawanan. Sejak dia kembali hari itu, Leon Cale telah khawatir sepanjang hari, karena takut Nathan Lewis akan berurusan dengannya, dan ayahnya Jonas Cale bahkan lebih khawatir, mencoba mencari cara untuk meringankan hubungan antara keluarga Cale dan Nathan Lewis, meskipun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tetapi juga selama itu. Jika Nathan Lewis bergerak melawan keluarga Cale sekarang, keluarga Cale akan benar-benar berakhir.
Orang-orang besar seperti Garrison Serio dan Thiago Levon sama-sama menghormati Nathan Lewis, jadi apa keluarga Cale mereka? Hanya dengan satu kata dari Nathan Lewis, keluarga Cale akan segera jatuh. Leon Cale, aku menghadiri reuni kelas, kuharap kamu bisa datang juga. Kata Shania Gwen, sedikit gemetar. Ikut omong kosong, saya. Nathan Lewis juga ada di sini, dia memintaku untuk meneleponmu. Shania Gwen buru-buru menyebut Nathan Lewis. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.